Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 8 dengan judul Divine Meaning of Life. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah 2 tahun berlalu, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai itu keluar 7 ekor lembu yang bagus bentuknya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput gelagah. Kemudian, tampaklah 7 ekor lembu yang lain keluar dari sungai itu, buruk bentuknya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bentuknya dan kurus badannya itu memakan 7 ekor lembu yang bagus bentuknya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Ia tertidur lagi dan bermimpi untuk kedua kalinya. Tampaklah dari satu tangkai keluar 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi setelah itu tumbuhlah 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi, lalu terjagalah Firaun. Ternyata itu mimpi. Keesokan paginya hatinya gelisah. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli ilmu gaib dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Firaun. Saudara, dalam bagian pertama dari kisah tentang Yusuf menafsirkan mimpi Firaun ini, penulis menggambarkan mimpi yang dialami oleh Firaun tentang 7 lembu yang buruk bentuknya, kemudian memakan 7 lembu yang bagus bentuknya. Dan kemudian mimpi yang kedua itu adalah bulir gandum yang kurus dan layu yang menelan 7 bulir gandum yang bernas dan berisi. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu Saudara, Firaun menjadi gelisah karena mimpinya tersebut dan kemudian ia memanggil semua ahli ilmu gaib dan semua orang berilmu di Mesir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang dapat mengartikannya. Saudara, ketidakmampuan para ahli ilmu gaib dan orang berilmu di Mesir untuk menafsirkan mimpi Firaun menunjukkan sebenarnya bahwa mimpi tersebut berasal dari Tuhan. Sehingga tidak dapat ditafsirkan oleh hikmat manusia yang seringkali menggunakan tipu daya seperti yang dilakukan oleh para orang berilmu di Mesir. Saudara, Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun sebagai sebuah upaya peringatan dini tentang bencana kelaparan yang akan terjadi di Mesir, bahkan di seluruh dunia. Hal ini nanti kita akan baca di dalam ayat 25-36 dan juga ayat 57. Dan kita mengetahui bahwa hanya Yusuf, seorang yang memiliki relasi dengan Tuhan, yang dapat menjelaskan arti mimpi Firaun. Bahkan mimpi ini kemudian hari menjadi kesempatan untuk Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hal ini nanti kita akan baca di dalam ayat 37 sampai 57. Saudara, bagian pertama dari kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi Tuhan dapat berbicara kepada umatnya. Dan juga seperti kisah Yusuf ini, hanya orang-orang yang memiliki relasi dengan Tuhan yang akan memahami makna ilahi atau divine meaning di balik setiap situasi-situasi tersebut. Misalnya saja, ketika mungkin Tuhan mengizinkan kita sakit, kita tidak cepat-cepat mengeluh atau berputus asa, tetapi kita dapat melihat bahwa di balik rasa sakit yang kita rasakan, Tuhan memiliki tujuan untuk menumbuhkan ketergantungan kita kepada anugerah dan pertolongannya semata. Atau mungkin juga sakit yang kita alami menjadi sarana yang Allah gunakan untuk menumbuhkan karakter kesabaran dalam diri kita. Dengan demikian, tetaplah membangun keintiman dengan Tuhan melalui disiplin rohani, seperti saat teduh, ibadah, memeriksa batin kita, dan lain sebagainya. Dan jalani kehidupan bersama dengan Allah, sehingga dapat memahami setiap makna ilahi di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar.
Saudara, apakah kita rindu memiliki hikmat untuk memahami makna ilahi di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Jika iya, bangunlah komitmen yang teguh dalam menjalani disiplin rohani dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali satu hari Allah tambahkan dalam hidup kami, Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang lapar dan haus untuk terus memiliki komitmen, Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Engkau, Tuhan. Kami terus membaca firman Tuhan, beribadah, dengan rajin memeriksa batin kami di hadapan-Mu, Tuhan, sehingga iman kami juga semakin hari semakin bertumbuh. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang senantiasa mengingatkan kami, Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kami bisa melihat dari sudut pandang yang lain, Tuhan. Daripada kami mengeluh, daripada kami marah-marah karena peristiwa tersebut, kami bisa melihat kebaikan Allah, rancangan Allah yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kami, bahkan di saat-saat yang paling menyakitkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami punya Allah yang senantiasa memperhatikan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami akan serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami memulai hari yang baru ini bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.